Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku. Kali ini aku akan membagikan resep jenang candil. Ini makanan tradisional ya, tapi kalau kita kemas dengan kemasan yang lebih menarik, maka bisa jadi ini dessert box yang kekinian. Ini rasanya manis dan gurih ya teman-teman, perpaduannya mantep banget. Oke, langsung aja. Ini karena ada 3 lapis yang terdiri dari bubur maizena, jenang candil, dan kuah santan. Nah, untuk bagian yang pertama atau paling dasar yaitu bubur maizena, resepnya itu adalah sebagai berikut. Oke, langsung aja ini aku campurkan maizenanya. Kemudian aku tambahkan gula pasir. Jadi untuk bubur maizenanya ini nggak hambar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku masukkan santannya. Aku pakai di sini santan kara instan ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai santan yang fresh. Kemudian ini ada daun pandan dan air. Nah, kemudian setelah itu aku akan aduk rata. Selanjutnya kalau sudah rata, kita akan masak hingga mendidih. Kemudian ini dimasak menggunakan api kecil dan harus selalu diaduk, karena nanti kalau kita nggak aduk akan terjadi gumpalan di dasar pancinya. Nah, kalau sudah mengental, lama-lama akan meletup-letup seperti ini. Kita biasa diamkan sebentar, kemudian kita bisa matikan apinya. Setelah suhunya turun, siap dimasukkan dalam mangkok, cup, atau box. Nah, di sini aku masukkan ke dalam 3 box yang biasanya itu digunakan untuk bikin dessert box. Kemudian setelah itu ini kita sisihkan dulu. Kemudian untuk jenang candilnya terdiri dari 2 bahan, yaitu bahan untuk kuah gula merah, kemudian untuk bahan candilnya. Nah, teman-teman bisa catat resepnya ya. Oke, pertama-tama ini aku akan bikin kuahnya. Ini gula pasir, kemudian pakai gula merah atau gula Jawa, dan gunakan gula itu yang benar-benar bagus ya teman-teman. Kemudian aku masukkan air kurang lebih 400 ml dan 1 lembar daun pandan yang sudah aku simpul. Kemudian ini akan dimasak dengan menggunakan api kecil. Kemudian jika gulanya sudah larut seperti ini, kemudian kita bisa matikan kompornya. Lalu setelah itu aku saring. Nah, kemudian setelah disaring dan sudah kita endapkan sebentar, kemudian aku pindahkan lagi ke wajan yang tadi. Nah, selanjutnya ini akan aku buat candilnya. Ini adalah tepung ketan sebanyak 200 gram. Kemudian aku tambahin sedikit garam ya untuk penyeimbang rasa dan rasa gurihnya. Lalu aku beri santan instan lagi sebanyak 2 sendok makan aja. Lalu ini adalah air panas. Jadi sebelumnya itu aku sudah panaskan air tapi nggak sampai mendidih ya teman-teman. Kemudian diaduk hingga ini bisa menggumpal dan nanti bisa dibentuk. Tambahkan air panasnya sedikit demi sedikit. Kalau nanti misalnya teman-teman ngadoni kemudian kelembekan, teman-teman bisa tambahkan tepung ketannya sedikit demi sedikit hingga nanti adonan ini bisa dibentuk atau bisa dipulung. Setelah selesai diuleni, kemudian teksturnya itu nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu lembek ya teman-teman, jadi mudah dibentuk. Selanjutnya aku bentuk bulat-bulat, ukurannya kira-kira sedikit lebih besar dari kelereng. Kalau udah mulus permukaan luarnya seperti ini, kemudian kita bisa sisihkan. Dan teman-teman jangan menyisihkannya itu nempel satu sama lain ya, jadi harus dipisah-pisah karena nanti bisa merusak bentuknya. Nah, ini dia aku sudah selesai bentuk semuanya jadi sebanyak ini. Kemudian air gula yang tadi sudah disaring itu kita rebus lagi hingga mendidih. Kemudian selanjutnya candilnya atau bulatan-bulatannya ini kita masukkan satu persatu hingga selesai. Nah, nanti setelah semua candilnya ini selesai dimasukkan,
kita akan rebus hingga airnya menyusut dan air gulanya mulai mengental seperti ini. Kalau sudah, ini aku tambahkan sekitar 1-2 sendok makan tepung ketan yang aku tambahkan dengan air. Ini tujuannya untuk mengentalkan jenang candilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita masak dengan api kecil, kemudian kita tunggu hingga lebih kental lagi. Kalau teman-teman mau tahu caranya gimana ngetesnya ini matang atau enggak, teman-teman bisa ambil satu bulatan, kemudian teman-teman bisa belah. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya udah matang dan ini apinya siap dimatikan. Kita diamkan sebentar ya teman-teman, kemudian selanjutnya kita bikin kuah santannya. Nah, ini dia, seperti yang tadi aku juga masih pakai santan instan kara. Jadi dalam resep ini aku menggunakan 1 kotak santan kara yang ukurannya besar. Kemudian aku tambahkan garam dan air, selanjutnya aku akan masak hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, ini karena aku pakai whisker jadi banyak busanya ya. Kemudian bisa kita matikan dan kita sisihkan. Nah, setelah bubur maizenanya ini tadi kan kita diamkan sambil masak yang lain, ini sudah set dan bagian atasnya itu terbentuk lapisan, sehingga ketika dikasih di atasnya itu candilnya, itu tidak rusak bagian bubur maizenanya. Nah, kemudian letakkan beberapa secukupnya sesuai ukuran dari box yang kalian gunakan. Dan ini dia yang terakhir, yaitu kuah santannya. Aku tuang di bagian atas bubur candilnya secara perlahan-lahan. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang suka video ini silahkan kasih like ya teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channelku supaya aku makin semangat bikin video yang lebih bagus lagi. Nah, supaya menambah kenikmatannya, teman-teman bisa simpan jenang candil 3 lapis ini ke dalam kulkas. Tutup rapat aja, kemudian bisa disimpan 1-2 hari aja ya teman-teman. Kemudian ketika disantap itu nanti akan lebih set karena sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau pada video ini aku nggak masukkan kulkas dulu, jadi ketika dimakan itu masih benar-benar kuah santannya itu benar-benar cair dan creamy. Oke teman-teman, demikian aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.